Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo badminton lovers Indonesia. Kita pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kekalahan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon dari pasangan asal Jepang yaitu Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe di final All England 2020. Kevin Sanjaya lagi-lagi kalah di tahun 2019. Mereka kalah 5 kali dari Endo dan Yuta, dan di 2019 ini mereka juga kembali kalah. Ini adalah kekalahan ke-6 Cap Dominion dari Endo dan Watanabe secara beruntun ya. Dan yang paling menyesalkan ini adalah kekalahan di Finals All England, di mana Kevin Marcus berpeluang untuk mencetak hat-trick gelar dan menambah gelar untuk Indonesia setelah Prevan dan Melati Deva meraih gelar di ganda campuran ya. Namun harapan itu pupus setelah mereka kalah ya. Di rubber game di set pertama mereka kalah 18-21, dan di set kedua mereka menang 21-12, dan set ketiga mereka kalah dengan 15-21, sehingga Yuta Endo berhasil membawa pulang gelar juara. Oke, kita akan bahas dari sisi permainan terlebih dahulu ya. Dari sisi permainan terlihat Kevin Marcus lambat panas ya. Mereka di set pertama tertinggal 0-3 sebelum mereka berbalik unggul 6-3 ya. Kemudian mereka kembali tertinggal dan mereka mengimbangi sampai interval pertama. Mereka ditutup dengan skor 11-10 ya untuk Kevin dan Marcus. Kemudian setelah itu Kevin Marcus tidak berhasil melanjutkan permainan gemilangnya dan menutup set pertama dengan kekalahan 20-16 ya. Kemudian di set kedua, Kevin Marcus praktis mendominasi permainan ya. Unggul langsung 7-2, kemudian mereka interval pertama 11-7, kemudian 15-7, lanjut dengan 15-7, kemudian 17-9, lalu menutup set kedua dengan cukup jauh keunggulan 21-12. Kemudian di game ketiga, lagi-lagi mereka tertinggal di awal, kalah tertinggal 0-6, kemudian berusaha menipiskan dan menutup set pertama dengan interval pertama dengan 9-11 dengan keunggulan Endo Yuta. Kemudian Endo Yuta melanjutkan poinnya, memperlebar jarak dari 14-9. Kemudian Kevin Marcus memperkecil sehingga sama 15 sama. Kemudian sayang sekali di poin-poin akhir 19 sama, dan kemudian Yuta Endo berhasil meraih 2 angka beruntun sehingga menutup game dengan 21-19. Dari permainan terlihat sekali di set pertama dan set ketiga Kevin Marcus tertinggal cukup jauh ya, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap psikologisnya ya. Pertama, itu akan membuat kerepotan karena menghabiskan banyak stamina, karena ini ya, untuk mengejar ketinggalan cukup jauh butuh tenaga yang ekstra, butuh perjuangan yang ekstra agar bisa memperkecil ketinggalan dan mengejar ya. Dan di dua set itu The Minions tidak mampu memanfaatkan poin-poin awal, sehingga mereka harus tertinggal cukup jauh ya. Kemudian mereka juga di poin-poin akhir, poin-poin kritis, mereka bahkan tidak mampu untuk menahan, untuk memanfaatkan poin-poin di poin-poin kritis ya. Bahkan Kevin di poin-poin kritis pun sangat tidak hati-hati, terburu-buru, sangat ceroboh ya, sehingga menguntungkan bagi lawan ya. Marcus juga ada juga yang sering melebar juga di poin-poin kritis ya, terutama di set pertama.
Kemudian keunggulan di set kedua yang cukup jauh ya, harusnya bisa dijadikan momentum untuk Kevin Marcus untuk merebut set ketiga ya. Harusnya mereka bisa percaya diri, bisa uh, lebih pede mainnya di set ketiga. Namun nyatanya tidak, entah kenapa ya. Mungkin mereka terlalu percaya diri atau uh, grogi ya, benar-benar tipis ya. Tapi mereka sangat tidak bisa dipercaya ya. Mereka ketinggalan 0-6 di awal babak di game ketiga ya. Uh, itu tadi. Kemudian dari sisi apa ya, dari sisi uh, teknik permainan ya, Kevin dan Marcus, kita lihat dari Marcus terlebih dahulu ya. Marcus meskipun tidak banyak kesalahan, tidak terlalu banyak penurunan Kevin Marcus penalti ya, masih seperti game-game sebelumnya. Namun di game ini terlihat terjadi sedikit penurunan jadi untuk permainan Marcus, walaupun semangatnya Marcus luar biasa sekali ya. Namun secara teknikal, secara teknik Marcus terlihat sedikit menurun, bahkan sedikit mengecewakan di poin-poin akhir ya. Terutama di set pertama pengembaliannya yang melebar menyebabkan Yuta Endo Games ya 21 16 ya. 21-18 maksud kami. Kemudian Kevin terlihat sangat menurun ya, terburu-buru. Beberapa kali Kevin terlalu tergesa-gesa ingin cepat-cepat menyelesaikan setting, ingin cepat-cepat mendapatkan poin. Namun itu malah menjadi bumerang bagi mereka karena keterburu-buruan mereka itu membuahkan poin bagi lawan ya. Seringkali Kevin bolanya keluar out dan nyangkut di net karena terburu-buru ya. Kita tahu Yuta Endo adalah pasangan yang berkali-kali mengalahkan mereka 5 kali beruntun sebelumnya. Mereka tahu betul kelemahan Kevin Marcus, terutama kelemahan Kevin. Ketika mereka menyerang, mereka arahkan ke Marcus, dan ketika Kevin menyerang, mereka sabar dan memasang defense yang kuat. Mereka tahu Kevin cukup mudah untuk terpancing emosinya ya. Ketika bola-bola kok yang serangan yang dilancarkan oleh Kevin tidak nembus, maka itu akan menjadi frustasi bagi Kevin ya, sehingga membuat Kevin permainannya jadi terburu-buru dan tidak konsentrasi, sehingga koknya melebar dan menyangkut di net. Dan itu sangat dimanfaatkan oleh Yuta Endo ya. Mereka terus meningkatkan defense dan mereka menangkan pertandingan. Kemudian dari sisi mental dan psikologis ya, kita tahu Kevin Marcus mentalnya sudah teruji dan tidak diragukan lagi. Namun menghadapi Yuta Endo, sebenarnya Kevin Marcus sebenarnya tidak ada masalah dari segi permainan ya. Mereka harusnya bisa mematikan Yuta Endo ya. Kita lihat di set kedua. Kevin Marcus benar-benar menguasai pertandingan ya, menguasai lapangan, mengendalikan permainan, sehingga Yuta Endo benar-benar tidak berkutik ya. Mereka unggul cukup jauh 21-12. Namun lagi-lagi dikarenakan Yuta Endo ini setelah berhasil mengalahkan mereka 5 kali beruntun sebelumnya, sedikit banyak mereka kondisi ini mempengaruhi Kevin Marcus ya. Mereka sangat terbebani terutama di set ketiga ya. Bahkan ketika mereka tertinggal 0-6 itu sangat berpengaruh ya, mental mereka sangat berpengaruh dan membuat mereka menjadi down sehingga grogi ya. Kemudian membuat mereka tidak fokus dalam pertandingannya, sehingga mereka kalah di set ketiga dan mereka gagal meraih juara 1 di All England. Itulah tadi pembahasan kita di final ini. Namun tidak usah khawatir terhadap Kevin Marcus. Mereka adalah tetap ganda terbaik Indonesia, ganda terbaik di dunia, peringkat 1 dunia, dan ini hanya soal mentalitas dan diharapkan netizen
seluruh rakyat Indonesia terus mendukung mereka untuk meraih gelar-gelar juara, terutama di ajang-ajang yang prestisius seperti All England, kejuaraan dunia, dan Olimpik sebentar lagi. Semoga Olimpik tidak ada halangan ya, tetap berlangsung dan Kevin Marcus bisa meraih juara di sana ya, bahkan bisa mengalahkan Yuta Endo di sana ya. Oke teman-teman, terima kasih dukung terus atlet-atlet Indonesia, dan mohon sekali teman-teman untuk mendukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.